Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi Mulato sore ini sedikit ingin membagikan satu hal yang selama ini banyak sekali orang sering tanyakan ke saya. Pak Didi, bagaimana sih mencapai sebuah kesuksesan? Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita benar-benar inginkan? Bagaimana mimpi saya bisa terwujud tahun ini? Bagaimana saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai, yang selama ini belum bisa saya wujudkan? Berangkat dari sebuah perjalanan yang saya sendiri sudah ngalamin, teman-teman. Saya juga dulu bukan siapa-siapa, bahkan tidak punya siapa-siapa. Hidup di desa, di sekolah, tidak pernah gosok gigi. Saya ranking terakhir di kelas. Saya duduk di pojokan belakang. Saya minder. Saya malu. Sekolah gak gosok gigi. Sekolah jalan kaki. Sekolah pakai sepatu yang jebol. Akhirnya saya lepas sepatu saya. Kerjaan saya ngarit, nyari rumput, angon wedus, gembala kambing. Itu masa lalu saya. Ketika melihat ada orang yang bisa mendapatkan sesuatu, ada orang menggunakan kendaraan yang baik, ada orang menggunakan baju yang baik, ada orang menggunakan semua yang serba baik. Saya hanya bisa melihat waktu itu. Alhamdulillah, ketika hari ini semua impian saya terwujud, ternyata saya tahu rahasianya. Bagaimana membangun sebuah impian yang pasti terwujud. Apapun yang Anda inginkan pasti terwujud ketika Anda tahu satu rahasianya, bahwa Tuhan pasti mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya, selama hambanya bisa menjelaskan dengan detail seberapa manfaat dari impian kamu kepada banyak orang. Berapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat ketika impianmu itu dikabulkan. Ketika kamu meminta sebuah kendaraan, pertanyaannya, berapa banyak orang yang akan mendapat manfaat dari kendaraan itu? Ketika kamu minta rumah yang bagus, berapa banyak orang yang akan mendapat manfaat dari rumah itu? Ketika kamu minta uang, berapa banyak orang yang akan mendapat manfaat dari uang yang kamu dapatkan itu nantinya? Mintalah dengan detail disertai dengan alasan. Jangan cuma minta, ya Allah minta rumah, ya Allah minta mobil, ya Allah minta kendaraan, ya Allah minta penghasilan sekian. No. Tunjukkan komitmenmu bahwa kalau aku diberikan rumah ini, tentunya aku akan bisa bermanfaat buat sekian banyak orang. Ketika aku minta seperti ini, akan semakin banyak orang lagi yang bermanfaat, teman-teman. Saya gak mimpi naik Alphard. Saya gak mimpi punya rumah 1000 meter. Saya gak mimpi punya penghasilan yang alhamdulillah saya syukurin sekarang. Saya punya bisnis di seluruh Indonesia. Saya punya tim di seluruh Indonesia. Bukan satu kebetulan. Ternyata setelah detail saya perhatikan, saya tidak pernah memikirkan diri saya dalam setiap impian saya. Betul, saya akan menjadi nyaman ketika saya memiliki Alphard. Betul, saya akan menjadi lebih nyaman ketika saya punya rumah yang luas. Tapi ternyata di balik itu semua saya nggak pernah meminta untuk itu. Tapi saya selalu meminta dulu ketika saya pengen punya rumah 1000 meter pinggir jalan. Rumahnya bupati dikasih ke saya sama Allah. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir, ya Allah, setiap hari banyak tamu di rumah saya, banyak teman-teman datang di rumah saya. Kasihan ya Allah. Hamba pengen buat nyaman mereka. Teman-teman tahu, setiap hari rumah saya itu tidak ada tamu. Tim saya dari luar kota itu setiap datang ke kota saya,
Itu saya marah kalau mereka nginep di hotel. Saya marah ketika mereka itu nginep di luar. Wajib nginep di rumah saya. Dan istri saya dengan sukacita juga masak. Istri saya sudah terbiasa masak untuk puluhan orang setiap hari, udah biasa dari dulu, teman-teman. Kita nggak pernah berpikir bahwa aduh nanti begini begitu, enggak. Siapapun tamu dari luar kota datang ke Palangkaraya waktu itu wajib nginep di rumah saya. Saya marah, saya tegur ketika mereka itu nginep di hotel dan sebagainya. Supaya apa? Saya punya banyak waktu untuk diskusi dengan mereka. Saya punya banyak waktu untuk mentransfer strategik, ide, gagasan, atau apapun yang lain yang saya bisa sampaikan waktu itu. Itu udah menjadi kebiasaan saya, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh tanya orang-orang yang pernah dekat dengan saya, yang pernah kenal dengan saya. Rumah saya itu tidak pernah sepi. Akhirnya Allah kasih saya rumah 1000 meter. Pinggir jalan gede, rumahnya bupati. So, buat teman-teman semua, ketika Anda pengen impian Anda tercapai, impian Anda dikabulkan oleh Tuhan, jangan pernah pikirkan apa yang akan Anda dapatkan, tapi pikirkan apa yang akan Anda berikan ketika itu tercapai. Ya Allah, aku pengen punya mobil. Kalau aku punya mobil, ya Allah, aku pengen tetanggaku, saudaraku kalau sakit, aku yang ngantar ke rumah sakit. Ketika ada apa-apa, biarkan mobil itu saya wakafkan untuk kebaikan buat banyak orang. Itu akan jauh memungkinkan doa Anda cepat dikabulkan, dibandingkan Anda hanya mimpi punya mobil, wah biar keren, biar bergengsi, biar kelihatan sukses. No. Itu akan justru menjauhkan Anda dari apa yang Anda impikan itu. So, buat teman-teman semua sekarang, bangun impian kamu dengan benar. Berikan alasan yang sangat kuat terhadap impian Anda. Berikan detail kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan kita katakan, tapi sampaikan lewat mulutmu dalam kondisi air mata yang berlinang. Biarkan air mata yang berlinang itu menjadi saksi bahwa engkau sungguh-sungguh meminta itu. Ketika saya minta Alphard, ya Allah, hamba pengen keliling Indonesia. Hamba pengen membantu saudara-saudara hamba di seluruh Indonesia. Saya punya impian keliling Indonesia. Saya pengen impian, saya jalan darat semua provinsi di Indonesia. Alhamdulillah terwujud, teman-teman. Kebayang gak kalau saya naik mobil yang lain? Wow, betapa sakitnya badan saya. Saya punya Alphard dan alhamdulillah sekarang udah terkabul. Dari Solo saya ke Bandung, ke Jakarta, kemudian ke Lampung, dari Lampung saya ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Padang. Teman-teman tahu, dari Bengkulu ke Padang itu 2 hari 2 malam. Dari Padang ke Aceh itu 3 hari 2 malam. Di jalan non-stop, gak ada kota. Saya hanya berenam waktu itu dengan driver, dengan tim saya, dengan istri saya, dengan anak saya. Saya jalan darat 6.500 km saya tempuh jalan darat dari Solo sampai ke Aceh, sampai balik lagi ke Solo 6.500 km. Saya selesaikan dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Tuhan kabulkan karena saya pengen, ya Allah, hamba pengen bermanfaat buat banyak orang. Hamba pengen membantu saudara hamba yang ada di Lampung, yang ada di Bengkulu, yang ada di Padang, yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Jambi, yang ada di Palembang. Saya akhirnya keliling Sumatera, akhirnya keliling Jawa, dan akhirnya saya bawa keliling Kalimantan. Mulai dari Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, akhirnya ke Pontianak, akhirnya saya bawa lagi keliling Sulawesi. Mulai dari Makassar saya tembak langsung ke Gorontalo, kemudian dari Gorontalo saya ke Manado, dari Manado saya ke Palu, dari Palu saya ke Mamuju, dari Mamuju saya ke Kendari, lewatin Poso di sana. Saya tahu semua daerah di seluruh Indonesia, saya datang di sana. Dan semua saya nggak ngerti, saya nggak mimpi. Dulu saya berpikir keliling Indonesia butuh biaya berapa. Ternyata Tuhan kasih jalan. Saya bisa keliling Indonesia dengan kendaraan yang saya impikan, dengan nyaman. Capek, hilang capeknya. Hilang dari mana? Bukan karena uang.
Capek saya hilang lihat teman-teman semua menjadi jauh lebih baik. Capek hilang ketika melihat banyak orang setelah saya pulang dari seminar menjadi lebih semangat, lebih antusias, lebih terberkati, lebih memiliki ide-ide untuk membangun masa depan. Capek kita hilang, teman-teman. So buat teman-teman semua, akhirnya saya bisa menjadi seperti sekarang karena setiap doa saya sertain dengan alasan yang sangat kuat kenapa saya harus mendapatkan itu semua. So buat teman-teman semua, mulai sekarang bangun impian Anda. Buktikan bahwa Anda layak untuk mendapatkan apapun yang Anda impikan itu, terserah. Jangankan minta uang 1 juta, 2 juta, mau minta uang 1 miliar, 2 miliar. Mau minta rezeki berapapun Tuhan kasih tanpa sulit. Yang penting jelaskan dengan detail bahwa ketika aku mendapatkan ini maka aku akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dan jangan nunggu itu tercapai baru Anda lakukan. Anda lakukan dulu. Bukan berarti wah kalau nggak capek kan nggak mungkin Tuhan, nggak. Anda lakukan dulu. Dengan apa yang bisa Anda lakukan? Misalkan contoh, ya Allah, setiap hari hamba ngajar ngaji, ya Allah, kehujanan, ya Allah. Hamba pengen supaya orang-orang semua anak pintar ngaji, ya Allah. Ya Allah, hamba pengen setiap hari waktu hamba habis untuk ngajarkan orang bisa ngaji, ya Allah. Anda doa dengan sungguh-sungguh. Mungkin sekarang Anda naik sepeda ontel, tapi sebelum dikabulkan dengan kendaraan yang lain, tetap lakukan dulu semampunya, jangan nunggu. Tapi di setiap ayunan pedal sepedamu, tunjukkan bahwa kamu tetap di setiap langkahmu, di setiap kayuhanmu, dengan tetesan air matamu, tetap lakukan semuanya. Jangan menunggu semuanya terjadi baru Anda melakukan, tapi lakukan dulu. Teman-teman tahu, saya tidak pernah berhenti, termasuk saya berbagi di Facebook, berbagi di Instagram, berbagi di YouTube. Saya nggak peduli saya dapat apa dari orang yang mendengarkan ini. Saya nggak peduli. Saya mau dikasih apa dengan saya nyampaikan ini ke teman-teman semua di sini. Saya nggak peduli. Saya selalu bikin video, bikin apapun, semua tanpa editing. Video saya semua tanpa editing, semua live. Seperti sekarang ini. Berangkat dari satu keyakinan saya. Ketika kamu benar-benar bermanfaat buat banyak orang, kamu bisa menjadi inspirasi banyak orang, kamu bisa menjadi kekuatan banyak orang, maka Tuhan akan kabulkan apapun yang kamu inginkan. Jangan tanyakan apa yang akan kamu dapatkan, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan buat banyak orang. Ketika banyak orang mendapatkan manfaat dari diri kamu, jangankan cuma mobil, gunung pun Tuhan akan kasih ke kamu. Selama kamu bisa memanfaatkan itu untuk kemanfaatan buat banyak orang. Apapun yang kamu inginkan, Tuhan tinggal katakan kun. Jadi, maka jadilah. Maka serahkan hidup matimu hanya kepada Tuhan. Teruslah berbuat baik. Teruslah menginspirasi banyak orang. Teruslah berbuat sesuatu yang membuat banyak orang menjadi lebih baik. Lakukan itu setiap hari. Ketika teman-teman komitmen, lakukan itu setiap hari. Ketika teman-teman lakukan itu secara konsisten, maka Tuhanmu pasti mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Saya senang hari ini bisa membagikan ini ke teman-teman semua. Kalau Anda merasa bahwa sharing ini bermanfaat, yuk bagikan kepada siapapun. Buat semua orang menjadi jauh lebih baik. Buat semua orang menjadi jauh lebih semangat untuk mendapatkan apapun. Ingat, dunia wajib dikejar, tapi jangan pernah lupa sama yang punya dunia. Ingat, hidup di dunia hanya sementara. Kita akan ada di kehidupan kekal kita di akhirat nanti. Maka perjuangkan semaksimal mungkin duniamu untuk menuju akhirat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh tulis komentar Anda dari kota mana,
silahkan tag teman Anda, bagikan video ini buat banyak orang menjadi jauh lebih baik. Pasti bermanfaat. Saya Didik Mulato, salam bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.